Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita lanjutkan kembali pengajian kita yang terakhir kemarin tentang yang membatalkan wudu, ya, nawaqidul wudu, ya, yang membatalkan wudu. Jadi sekarang kita masuk kepada hal-hal yang dilarang untuk orang yang berhadas. Ya. Faslun, satu fasal. Man intaqada wudu'uhu harma alaihi arba'ata asya. Orang yang batal wudunya maka haram atasnya 4 macam. Nah, berarti kalau yang batal wudu ini hadas apa dia? Hadas kecil, ya. Untuk yang berhadas kecil atau yang batal wudunya, maka haram atas dia melakukan 4 macam. Apa yang 4 itu? Ini haram ini berarti berdosa, ya. Nah, kalau dikerjakan berdosa. Itu yang dimaksud dengan haram di sini. Berarti nggak boleh dia melakukannya. Kalau dia lakukan berdosa. Apa yang 4 tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil atau orang yang sedang tidak dalam keadaan wudu? Yang pertama, as-salatu, salat. Ya. Jadi kalau kita tidak dalam keadaan wudu, maka haram bagi kita untuk menunaikan salat. Maksudnya apa? Kalau kita sholat sedangkan kita tidak dalam keadaan wudu, berdosa. Berdosa. Jadi kalau misalnya ini kita sedang sholat, Allahu Akbar, kemudian terjadi sesuatu yang membatalkan wudu, yakin kita keluar angin gitu, yakin kita keluar angin. Tapi karena malu, kita teruskan juga sholatnya sampai selesai. Maka perbuatan kita yang sholat tadi itu berdosa. Kenapa? Karena sedang berhadas kecil. Ya. Atau sebaliknya, belum wudu dia, belum wudu, ya, belum wudu, tapi malas dia berwudu. Orang sholat dia pun pergi sholat. Sholat orang dia pun sholat. Maka sholatnya dia karena tak berwudu tadi, ya, secara zahir nampaknya melakukan perbuatan baik, sholat kan. Tapi pada keadaan itu dia sedang berdosa. Kenapa berdosa? Karena melakukan sesuatu yang dilarang. Yaitu apa? Sholat tapi dalam keadaan tidak suci. Ya. Ini sholat ini mau sholat wajib, mau sholat sunnah sama. Ya, jangan kita berpikir hanya sholat wajib saja, tidak. Sholat sunnah juga.
Ya, kalau kita tidak wudu lalu kita sholat sunnah, maka berdosa kita. Ya. Dalilnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Hadisnya sahih. Paling sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." La yaqbalullah, Allah tidak menerima salata ahadikum, salat kamu, salah seorang kamu, idza ahdatsa, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Ya. Jadi itu dalil yang dijadikan oleh ulama kita, mengatakan sholat itu harus dalam keadaan suci. Jadi baik dia sholat fardu ataupun sholat sunnah. Termasuk juga di situ 2 khutbah ketika Jumat. Termasuk itu. Karena khutbah itu maka 2 rakaat sholat zuhur. Jadi kalau waktu khatib khutbah kita dalam keadaan batal wudu, maka keluar saja, segera berwudu, lalu masuk lagi. Ya. Termasuk juga yang dalam kategori sholat adalah sujud, baik sujud tilawah atau sujud sajadah. Kalau kita baca surah As-Sajadah, salah satunya kan, itu ada sujud sajadah. Dalam Al-Quran itu ada 15 ayat yang ada sujud sajadahnya, ada sujud tilawahnya. Kita disuruh untuk sujud. Maka sujud yang itu pun dalam mazhab Syafi'i itu harus dalam keadaan suci. Ya. Termasuk juga sujud syukur. Sujud syukur. Ya. Dapat rezeki nomplok, sangat bersyukur kita kepada Allah. Kan kita disuruh untuk sujud, ya, disuruh untuk sujud. Maka ketika kita mau sujud itu nggak boleh sembarang sujud, harus dalam keadaan suci. Kenapa? Karena di mazhab Syafi'i sujud itu dianggap sholat. Ya, dalam Al-Quran banyak itu kata sujud, maksudnya adalah sholat. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua yang tidak dibolehkan at-tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ya, itu nggak boleh. Kalau sedang berhadas kecil, nggak boleh. Haram, berdosa, ya, berdosa. Baik tawafnya yang wajib ataupun tawaf yang sunnah. Ya, baik tawaf yang wajib ataupun tawaf yang sunnah. Kenapa? Sama juga dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, at-tawafu bimanzilatis shalah. Tawaf itu derajatnya sama dengan salat, sama. Ya. Kemudian yang ketiga, mashul mushafi, menyentuh mushaf. Apa yang dimaksud dengan mushaf? Ferdi, kalau kasih ke ini. Ke Umi. Mashul mushafi, menyentuh mushaf. Yang dimaksud dengan mushaf adalah, kalau bahasa awaknya mushaf itu Al-Quran. Tapi Al-Quran itu sebenarnya adalah kata-kata, ya, wahyu Allah itu, yang dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu Al-Quran, wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mushaf itu yang mana? Tempat ditulisnya wahyu Allah itu disebut dengan mushaf. Kalau awak kini, nah itu Al-Quran kita itu disebut dengan mushaf. Jadi menyentuh itu nggak boleh kalau dalam keadaan tidak berwudu. Ya, bukan yang berbahasa Arab, ya, bukan. Ini kan kitabnya bahasa Arab. Oh, ini nggak boleh juga disentuh, enggak.
Bukan karena tulisan Arabnya, bukan. Karena di situ ada ayat Al-Quran. Nah, itu maka tidak boleh disentuh kalau kita tidak dalam keadaan suci, ya. Disentuh, ya. Menyentuhnya yang tak boleh. Lanjut yang keempat, wa hamluhu, dan membawanya. Menyentuhnya tak boleh, membawanya pun tak boleh. Al-Quran, mushaf, ya. 4 perkara itulah yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. Apa tadi? Salat. Kedua, tawaf. Ketiga, menyentuh mushaf atau Al-Quran. Keempat, membawa Al-Quran. Itu nggak boleh, ya. Kalau mushafnya itu kayak mushaf yang banyak sekarang itu, ada terjemahnya, ya, bahkan ada keterangan asbabun nuzulnya, bahkan ada tafsirnya sikit-sikit, ya. Kalau itu boleh nggak disentuh kita dalam ketiadaan wudu? Boleh, ya. Kenapa? Karena itu sudah dianggap terjemahan, ya, terjemahan Al-Quran, gitu, atau tafsir Al-Quran. Tapi yang disentuh tetap yang bukan Al-Qurannya. Kalau misalnya Al-Qurannya itu yang kita sentuh, ayatnya itu yang kita sentuh, tetap tidak boleh, ya. Jadi kalau yang Quran tafsir, terjemah, kalau lebih banyak perkataan yang lain daripada ayat Al-Qurannya, maka boleh menyentuhnya, boleh membawanya, walaupun dalam keadaan tidak berwudu. Tapi kalau lebih banyak ayat Al-Qurannya daripada terjemah atau tafsirnya, maka itu hukumnya disamakan dengan Al-Quran. Tidak boleh disentuh dan dibawa kalau kita dalam keadaan tidak berwudu. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Ya. Oh, bagaimana Al-Quran digital? Al-Quran yang ada di HP. Oke, pertanyaannya sekarang, itu Al-Quran atau HP? Dulu, berkata itu loh. Al-Quran atau HP? HP. Kalau HP boleh membawanya. Membawanya boleh. Kenapa? Karena dia bukan Al-Quran. Dia adalah HP. Oke. Tapi dalam posisi ketika dia dibuka, jadi layar HP itu satu halaman Al-Quran, gitu Pak, ya kan? Karena ada Al-Quran kayak gitu kan, di HP kan. Satu layar HP itu adalah satu halaman Al-Quran. Dalam posisi dia dibuka seperti itu, maka itu dianggap satu halaman Al-Quran. Jadi boleh kita menyentuhnya dalam keadaan tidak berwudu, menyentuhnya tak boleh. Menyentuh layarnya itu tidak boleh. Tapi membawanya tetap boleh. Karena yang kita bawa bukan Al-Quran. Yang kita bawa namanya tetap apa? HP. Jadi sama juga, di dalam HP kita ada Al-Quran. Bukan hanya tulisannya, bahkan ada MP3-nya. Full 30 juz di dalam HP kita. Boleh gak kita bawa HP itu ke dalam kamar mandi? Boleh gak HP-nya kita bawa ke dalam toilet? HP-nya boleh dibawa, tapi jangan dalam keadaan terbuka Al-Qurannya. Kalau terbuka Al-Qurannya, haram membawanya ke toilet, gak boleh. Atau hidup MP3-nya kita bawa ke toilet, gak boleh, ya, tidak boleh, ya. Jadi itu kalau Al-Quran yang ada di HP, hukumnya dia bukan Al-Quran, hukumnya tetap HP, kecuali dalam keadaan dia dibuka, aplikasinya dibuka, maka menyentuh layarnya itu yang tidak boleh, ya. Begitu kira-kira. Sama kayak orang yang hafal Al-Quran. Orang yang hafal Quran kan di dalam badannya ini, di dalam kepalanya ini, di dalam hatinya itu Al-Quran. Ya, boleh nggak orang yang hafal Quran masuk WC? Boleh lah, asal di WC itu dia tidak baca Al-Quran. Boleh nggak kita sentuh dia? Boleh lah, ya, boleh, tidak mengapa. Ya, jelas Pak. Ada lagi? Habis, ya, kita lanjutkan. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya. Dan haram atas orang yang junub.
Nah, kalau yang junub ini berarti orang yang berhadas besar. Ya, hadas besarnya sudah kita pelajari penyebab terjadinya hadas besar itu di pertemuan yang sebelumnya. Ya, jadi ini kalau orang yang sedang berhadas besar, apa yang tidak boleh bagi mereka ada 6 haram dilakukan. Apa itu? Yang pertama as-salatu, salat. Nah, ini samalah ya. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sama kayak hadas kecil. Kalau hadas kecil aja sholat nggak boleh, apalagi hadas besar. Wa tawafu, dan tawaf nggak boleh juga. Wa mas'ul mushaf, sama ini ya semuanya. Menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan membawanya, membawa Al-Quran. Jadi yang 4 pertama sama. Ya, haram bagi orang yang hadas kecil, haram juga bagi orang yang berhadas besar. 4 pertama sama. Apa 2 lagi tambahannya? Wal lubthu fil masjidi, menetap atau berdiam di masjid. Jadi kalau orang yang berhadas besar, nggak boleh dia menetap atau berdiam diri di masjid. Nggak boleh, haram. Beda sama yang hadas kecil. Kalau yang hadas kecil, kita nggak berwudu boleh masuk masjid? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Masuk masjid kita dalam keadaan tidak berwudu, nggak apa-apa, boleh. Ya. Tapi kalau berhadas besar, masuk kita ke masjid sebelum kita mandi wajib, maka haram, berdosa, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Yang terakhir wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Bagi yang berhadas besar, membaca Al-Quran nggak boleh. Kalau hadas kecil, membaca Al-Quran boleh. Kita nggak berwudu ini, tidak berwudu. Kita hafal Quran, lalu kita baca Al-Quran itu luar kepala tanpa menyentuh Al-Quran. Boleh tidak? Boleh, karena kita berhadas kecil. Kalau hadas kecil tidak diharamkan untuk membaca Quran. Tapi kalau sedang berhadas besar, haram membaca Al-Quran. Nggak boleh. Membaca ya, membaca itu bil lisan, dengan lidah. Kalau di hati, diam dia gini. Di hatinya baca Quran. Di hatinya mengulangi hafalan dia. Ya. Boleh tidak? Boleh. Kalau di hati boleh. Nggak diharamkan. Jadi kalau ini yang dimaksudnya adalah yang zahir. Dibaca dengan lidah, dibaca dengan mulutnya. Maka kalau dia berhadas besar, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Oke, itu 6 perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar, ya, berhadas besar. Ada pertanyaan? Kira-kira? Ini tadi yang berkaitan dengan sholat, Ustaz. Ini posisinya sholat Jumat. Kami sholatnya atau mungkin sholat tarawih. Tiba-tiba di tengah sholat keluar sesuatu dari belakang, tanpa suara, tanpa bau. Cuma dia yang tahu. Tapi posisinya di tengah-tengah. Nah, apa yang mesti dia perbuat? Oke. Kita sedang melakukan sholat. Sholatnya ini di masjid, kita anggap jamaahnya ini banyak, ya, ratusan jamaahnya. Ini masjid di mana ini? Ya, masjid di Arab sana lah kita anggap, ya. Jadi jamaahnya itu ratusan di masjid itu. Ya. Kita ada di tengah-tengahnya itu. Waktu kita sholat, terjadi sesuatu yang membatalkan sholat. Yakin kita batal sholat kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya. Kita keluar saja, boleh, nggak apa-apa. Dalam keadaan itu kita boleh keluar, melangkahi, melewati orang-orang yang sedang sholat, iya nggak apa-apa. Silahkan keluar, nggak apa-apa. Kalau sekiranya susah keluarnya, nggak bisa keluar. Rapat kali, nggak bisa keluar, nggak bisa. Ya sudah, diam saja di situ, tapi jangan sholat.
diam aja di situ, tapi kita tidak sholat. Itu kalau memang betul-betul tidak bisa keluar. Tapi kalau masih bisa sholat, walaupun lewat dari depan orang sholat itu nggak apa-apa. Lewat aja dari depan mereka nggak apa-apa. Kan memang ada hadis yang melarang kita lewat dari depan orang yang sholat. Tapi kalau dalam keadaan begitu tidak mengapa, boleh. Ya, lewat aja kita lewat. Tapi cara lewatnya usahakanlah, misalnya kita ambil dari paling pojok, kita jalan ke pinggir, dari pinggir kita minggir-minggir keluar. Pokoknya buat cari jalan supaya tidak terlalu banyak melewati orang yang sedang sholat. Itu kalau memungkinkan untuk keluar. Jadi jangan gara-gara itu kita tetap terus sholat. Ini darurat ini, oh enggak, itu enggak masuk dalam kategori darurat. Tidak ya, tidak boleh, tetap tidak boleh. Oke kan? Ada lagi? Jadi untuk yang berhadas besar tadi, seperti tadi ya, tidak boleh melakukan enam perkara, ya, 6 hal. Ya. Itu yang berkaitan dengan apa tadi, sujud syukur. Sujud syukur kalau kondisi tidak berwudu haram diusahakan. Ini posisinya dia berwudu. Tapi kita sering lihat prakteknya mungkin di waktu main bola atau dan lain sebagainya. Dia sujud syukur dalam keadaan tidak menutup aurat. Nah, bagaimana itu? Sama juga. Sama. Karena sujud syukur itu dianggap sebagai bahagian dari sholat. Bagian dari sholat, dianggap sholat. Jadi bagaimana kita sholat, seperti itulah kita sujud, ya, dalam keadaan suci, dalam keadaan menutup aurat, begitu, sama, ya. Walaupun kalau masalah menutup auratnya itu tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya, ya. Sama kayak orang sholat tidak menutup aurat, ya. Dia sholat ini tapi pakai celana pendek. Okay. Sah atau enggak sholatnya? Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena terbuka auratnya. Pertanyaannya, berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Kalau sengaja dia melakukan hal seperti itu, maka berdosa. Ya, sengaja dia melakukan sholat tanpa menutup aurat sebagai, emang kenapa kalau saya sholat gak menutup aurat gitu? Sengaja dilakukan seperti itu, maka berdosa. Ya. Sama juga dengan sujud syukur. Kalau sengaja dia melakukannya, ya bisa jatuh kepada dosa. Ya. Jadi beda dia sujud syukur dalam keadaan sholat dalam keadaan berhadas dengan sholat dalam keadaan tidak menutup aurat. Berbeda keadaannya sedikit. Ya. Kalau dia itu berhadas, lalu dia sholat, itu otomatis langsung dia berdosa. Tapi kalau dia tidak menutup aurat, dia sholat, itu tergantung keadaan dia. Cuman yang dipastikan di situ tidak sah sholatnya. Sholatnya udah pasti tidak sah. Sama kayak sujud syukur, ya misalnya orang main bola ini kan, main bola dia, sujud syukur. Kalau ada celana pendek gitu kan, pendek gitu. Jadi sujud syukurnya tidak sah. Ya. Perbuatannya, kita ambil bahasa yang lebih halus, dibenci. Karena melakukan sesuatu itu tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan caranya. Begitu. Jadi yang lebih bagusnya adalah tetap dalam keadaan menutup aurat. Ada lagi? Ya. Kalau perempuan berhadas besar mengenai memasak ini macam mana, Ustaz? Oh ya. Jadi misalnya perempuan sedang berhadas besar. Kita anggaplah hadas besarnya ini dulu hubungan suami istri ya. Kalau sedang haid susah itu Pak. Kalau sempat mereka nggak masak 1 minggu Pak. Kita anggap ini yang seperti kita bahas minggu yang lewat ya, berhubungan suami istri, malam berhubungan suami istri, pagi bangun mau masak dia ini. Kayak mana ini masaknya ini? Boleh nggak? Ya boleh saja, nggak apa-apa ya, tetap boleh. Tapi tetap yang terbaik adalah mandi terlebih dahulu. Seperti yang sudah Buya sampaikan waktu itu, seorang yang sedang berhadas besar, maka posisi dia itu dalam keadaan junub, dijauhi oleh para malaikat. Ya, nanti takutnya masakannya nggak berkah. Masakannya nggak berkah.
Jadi boleh dia masak, nggak apa-apa. Ya, boleh, tetap boleh. Silahkan dia masak, tapi kalau ditanya yang terbaik adalah tentunya angkat dulu hadas besarnya dengan cara mandi wajib. Mandi wajib dulu, baru setelah itu dia lakukan aktivitas yang lain, memasak, membersihkan rumah, ya, dan lain sebagainya. Itu yang terbaiknya. Tapi kalau boleh atau tidaknya, tetap boleh. Yang nggak boleh itu sholat. Yang 6 tadi yang nggak boleh. Selain daripada yang 6 tadi, silahkan, tidak mengapa, boleh. Oke, kita lanjutkan. Wa yahrumu bil haidhi asyrata asya. Dan haram bagi yang haid 10 macam. Nah, ini dipisahkan dia. Kalau perempuan yang haid berhadas besar enggak? Berhadas besar. Junub enggak namanya? Junub, ya. Tapi untuk junub yang sebab haid, ya. Sebab haid sebenarnya tambah satu lagi, nifas juga, ya. Termasuk juga sebenarnya. Bukan hanya sekedar haid saja, ya. Termasuk juga nifas, ya. Jadi kalau untuk perempuan yang sedang haid atau sedang nifas, maka haram bagi dia 10 perkara. Tambah 4 lagi dari yang junub. Tambah 4 lagi dari yang junub. Dari yang berhadas besar yang biasa. Apa itu? Pertama, 4 pertama sama kayak yang haram bagi orang yang berwudu. Apa tadi? As-shalah, sholat, enggak boleh sholat. At-tawaf, enggak boleh tawaf. Wa mas'ul mushaf, enggak boleh menyentuh mushaf. Wa hamluhu, enggak boleh membawa mushaf. 4 ini tadi yang pertama yang enggak boleh bagi orang yang berhadas kecil. Begitu juga enggak boleh bagi yang junub. Begitu pula enggak boleh bagi orang yang junub sebab haid atau nifas. Enggak boleh, yang 4 ini tetap enggak boleh. Kemudian tambah 2 yang junub tadi. Apa? Berdiam diri di masjid. Satu lagi, membaca Al-Quran. Habis baterainya. Ya. Jadi nggak boleh berdiam diri di masjid, nggak boleh juga membaca Al-Quran. Oke. Kemudian tambahannya yang ke-7, was-saumu, puasa. Nggak boleh bagi perempuan yang haid atau sedang nifas, nggak boleh puasa. Kalau orang yang junub berhadas besar sebabnya bukan karena haid atau nifas, boleh nggak dia puasa? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Contoh, malam tadi hubungan suami istri, belum lagi mandi dia, pagi mau sahur ini, boleh nggak dia sahur? Boleh. Boleh nggak dia puasa? Boleh. Tapi berhadas besar, Bu ya, walaupun berhadas besar, boleh. Karena hadas besarnya bukan haid dan nifas. Kalau bukan haid dan nifas, boleh puasa. Atau misalnya mimpi, ya, mimpi basah, ihtilam, yang semalam sudah kita bahas, ya. Jadi dia malamnya mimpi, ya. Kemudian paginya dia puasa, belum mandi lagi, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena hadas besarnya bukan karena haid dan nifas. Yang tidak boleh itu kalau karena haid dan nifas. Itu yang baca doa boleh tuh, doa mau puasa. Oh boleh ya. Baca doa bagi orang yang sedang berhadas besar, kalau doanya itu doa yang bukan ayat Al-Quran, boleh. Jadi yang dilarang itu Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau doa, misalnya doanya Allahumma laka sumtu, ya, itu doanya. Atau zahabadh dhama'u wabtallatil uruqu, atau doa yang lain-lainnya. Kita baca doa-doa itu semua nggak apa-apa, ya, tidak dilarang. Atau zikir, kita baca la ilaha illallah, atau baca Allahu Akbar, nggak apa-apa. Bagi orang yang sedang berhadas besar, membaca doa, membaca zikir, tidak masalah. Boleh, silahkan terus berzikir, silahkan terus berdoa. Bahkan kalau doanya itu dari ayat Al-Quran,
Al-Quran pun dibolehkan. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan ayat Al-Quran. Dalam keadaan sedang berhadas besar, kita baca doa itu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Asal kita niatnya itu sebagai doa. Ada orang meninggal dunia, lalu kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah ayat Al-Quran. Kita sedang berhadas besar, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena dianggap sebagai zikir ketika kita mendengar ada yang dapat musibah. Ya. Jadi kalau doa tidak mengapa, boleh. Doa, zikir silahkan baca. Tidak ada masalah. Oke. Yang tidak boleh tadi apa? Yang tidak boleh tadi adalah sholat, ya, membaca Quran yang tidak boleh, ya. Membaca Quran, menyentuh Al-Quran, kemudian membawanya, itu yang nggak boleh. Lanjut. Wattalaqu, dan talak. Nah, ini talak ini haram. Talak maksudnya talak itu cerai. Maksudnya haram itu adalah kalau di di kitab syarahannya bukan berarti tidak boleh mentalak perempuan yang sedang haidnya, bukan. Kalau perempuan itu sedang haid, suaminya mengucapkan talak, tetap jatuh talaknya. Ya, tetap jatuh talaknya, tapi dihitung dari bersihnya. Bersih dulu dia, barulah di situ dihitung. Bukan dari hari hari dia ditalak itu. Sama kayak perempuan yang sedang hamil, ya, perempuan yang sedang hamil ditalak sama suaminya. Boleh nggak? Boleh. Tapi kapan jatuh talaknya itu? Setelah melahirkan. Dah melahirkan dia, barulah jatuh talaknya. Maksudnya tetap jatuh talaknya, tapi habis masanya itu adalah ketika melahirkan. Sama kayak gitu. Jadi bukan berarti haram bagi orang yang haid talak. Maksudnya haram dia ditalak, enggak, ya. Tetap boleh ditalak, tetap boleh, tapi status menghitungnya, ya. Status menghitung talak itu mulai dari dia bersih. Lanjut. Wal mururu fil masjidi in khafat talwithahu, lewat di masjid. Tadi al-lubthu. Lubthu itu berdiam, menetap. Itu bagi yang berhadas besar, enggak boleh. Ini berhadas besarnya karena haid atau nifas. Maka jangankan dia berdiam, lewat aja pun, misalnya masjid itu 2 pintunya. Satu pintunya di sana, satu lagi pintunya di sebelah sana. Masuk dia dari sana, keluar ke sana, cuma lewat aja. Itu tak boleh bagi perempuan yang sedang haid. Jadi kalau orang yang junub, yang berhadas besar bukan karena haid, dia lewat dari masjid, masuk pintu ini, keluar dari pintu sana, boleh nggak? Boleh. Kalau yang berhadas besar bukan karena haid dan nifas, dia lewat di dalam masjid, masuk pintu sini, keluar pintu sana, boleh, nggak apa-apa. Yang dilarang, yang haram bagi dia itu adalah berdiam, duduk, berdiri lama di dalam masjid. Itu yang nggak boleh bagi yang berhadas besar selain daripada haid dan nifas. Kalau dia haid dan nifas, kalau berdiamnya sudah pasti haram, nggak boleh. Ini melewati masjid, di dalam masjid dia lewat, cuma jalan aja, itu pun tak boleh, tapi ada syaratnya. In khafat talwithahu, kalau dia takut mengotori masjid. Tapi Buya rasa sekarang nggak ada lagi, ya. Mungkin dulu nggak ada pembalut, ya kan. Jadi kalau perempuan yang sedang haid takut menetes, kotorlah masjid itu. Itu mungkin, ya. Jadi haramnya itu jika itu. Kalau dia yakin, ini nggak akan terjadi yang kotor, nggak akan ada yang menetes. Saya mau lewat. Kalau lewat aja boleh. Lewat aja, ya. Lewat aja boleh. Tapi kalau menetap, diam di situ, duduk di situ, berdiri tegak di situ, tidak boleh.
Ya, jadi lewatnya itu haram jika dia khawatir ini bisa mengotori masjid. Kalau nggak ada khawatir, maka tidak mengapa. Sekedar lewat boleh. Kemudian yang terakhir, wal istimta'u bima baina surrati war rukbati. Ya, bersenang-senang dengan apa yang ada di antara pusat dan lutut. Ya, bersenang-senang dengan apa yang ada di antara pusat dan lutut. Itu haram bagi perempuan yang haid dan nifas. Ya, nggak boleh. Maksudnya kalau hubungan suami istri nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itulah 10 yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid dan nifas. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Saya Ustaz. Awal-awal duduk di desa tu. Tak tahu tiba di rumah baru tahu awal-awalnya. Oh, kalau tidak tahu tidak mengapa. Nah, itu tadilah hukum tidak tahu ya. Kita tidak tahu maka tidak mengapa. Nah, ya. Dimaafkan karena ketidaktahuan kita, ya. Tapi kalau kita tahu lalu kita tetap duduk di situ, maka haram, tak boleh. Ini tadi kan kita masuk ke masjid dalam keadaan suci, ya. Kita suci tadi. Pas duduk, nggak tahu, kan datangnya kita nggak tahu. Tiba-tiba pas pulang, sudah keluar, sudah ada. Maka bagaimana hukum kita duduk di masjid tadi? Tidak mengapa, dimaafkan. Sebab apa kemaafannya? Karena tidak tahu. Tapi ingat ini ya, yang tidak tahu ini, jangan jadikan tidak tahu itu sebagai dalih, sebagai dalil. Ya, jadi terkadang misalnya ada orang kan disuruh dia belajar cara sholat, ya. Dia ini nggak sholat, ya. Karena nggak tahu dia cara sholat, dia bilang saya kan nggak tahu. Kalau nggak tahu itu nggak berdosa, nggak apa-apa. Oh itu salah, ya. Kalau ada peluang untuk belajar tapi dia tak belajar, itu dianggap bukan nggak tahu. Dia tahu tapi menutup diri untuk tahu. Jadi hukumnya itu sama seperti orang yang tahu. Ya. Misalnya membayar zakat, ya, membayar zakat, masalah zakat itu adalah rukun Islam kan? Ada kita pelajari. Nah, ini dia, aku nggak bayar zakat. Kenapa nggak bayar zakat? Aku nggak tahu berapa ukurannya, ke siapa aku kasih, apa gini nggak tahu aku apanya. Jadi nggak berdosa lah, kan? Ya nggak berdosanya, bagaimana? Ada nggak peluang dia untuk bisa belajar? Ada nggak potensi? Ada nggak orang yang bisa ngajari dia? Ada. Kenapa dia nggak belajar? Kalau dia nggak belajar juga, berarti dianya yang nggak mau tahu. Kalau orang yang seperti itu, maka dia tetap dihukumi orang yang tahu. Berarti berdosa. Jadi orang yang nggak tahu tadi, contohnya kayak tadi itu. Nah, ya. Datang dia ke masjid dalam keadaan suci, duduk mendengarkan ceramah lama gitu kan. Baru pas pulang, baru dia sadar, oh ada yang keluar, sudah datang bulan. Ya, kalau begitu berdosa nggak dia duduk di masjid tadi? Tidak berdosa. Itu tidak mengapa. Atau misalnya kita sholat, ya kita sholat sudah dalam keadaan bersih nih, nggak ada najis, nggak ada apa. Pas kita sholat, rupanya terpijak di kaki kita tai cicak. Tahu kita tai cicak di kaki kita, di telapak kaki kita? Nggak tahu lah. Lalu orang di belakang kita bilang, ada tai cicak di kakimu. Tadi sebelum kita tahu, sah nggak sholatnya? Sah, karena kita nggak tahu. Tapi ketika sudah dikasih tahu orang, ada tai cicak di kakimu, maka ketika itu batal sholatnya. Berarti harus diulangi. Harus diulangi itu. Ya. Sama misalnya kita sholat di tempat yang tidak ada arah kiblatnya, sholatlah kita. Allah. Setelah salam, lalu ada orang bilang kiblatnya nggak ke sana kiblatnya. Itu kayak mana? Ulangi lagi, karena sholat yang ini tadi sah nggak? Sah ketika kita belum tahu. Dia sah karena menghadap kiblat itu syarat kan?
syarat sah sholat. Ya, harus menghadap kiblat. Menurut kita sudah menghadap kiblat tadi. Ya, sholatlah kita. Sah nggak sholat itu? Sah, karena kita nggak tahu. Tapi ketika ada orang bilang bukan di situ kiblatnya, arah ke sana kiblatnya, maka ketika itu sholat yang ini tadi batal, nggak sah lagi. Berarti kita harus ulangi lagi sholat menghadap ke sana. Gitu. Jadi itu hukum yang tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu itu selama dia tidak tahu nggak berdosa. Tapi kalau sudah tahu ya harus dikerjakan. Hah? Enggak ada alasan sibuk. Enggak ada alasan sibuk ya. Misalnya sibuk Ustaz, saya mau kerja, mau ini, mau itu, enggak ada waktu untuk belajar, enggak bisa. Enggak bisa. Tapi kalau sibuknya gara-gara apa misalnya belajar yang sunnah yang enggak ada dalam kehidupan dia. Misalnya belajar tentang haji, belum ada dalam kehidupan dia. Wajib nggak ketika dia itu belajar haji? Nggak wajib. Ya, kenapa? Karena belum dia lakukan. Yang wajib itu kalau dalam ta'lim muta'allim itu dikatakan ilmul hal. Ilmu yang kita perlukan saat sekarang ini. Apa yang ilmu kita perlukan saat sekarang ini? Kita sholat setiap waktu nggak? Setiap waktu. Berarti wajib bagi kita untuk belajar semua yang berkaitan dengan sholat. Ya, wajib kita. Puasa misalnya. Sekarang kita sedang puasa nggak? Enggak. Wajib nggak kita belajar puasa? Nggak wajib. Tapi nanti ketika bulan puasa, bulan Ramadan, maka ketika itu kalau belum tahu juga puasa itu hukumnya wajib, syaratnya bagaimana, caranya bagaimana, yang membatalkan, belum tahu kita, maka ketika itu wajib bagi kita untuk belajar tentang ilmu puasa. Ya, jadi nggak ada alasan sibuk, nggak ada alasan, nggak ada waktu, nggak sempat dan lain sebagainya, tidak ada. Ya, oke, paham ya? Habis. Masalah perhatikan batal itu apa kena najis tadi kan. Ulang itu. Kita sedang sholat. Ya. Kita tidak tahu ini bahwasannya kaki kita menginjak kotoran. Ya, tadi kita masuk ke masjid udah kita cuci kaki kita, udah bersih ini. Jadi kotorannya itu ada di sejadah. Ada di sejadah itu, ada di lantai itu. Tepijaklah sama kita. Tepijak. Sholat kita kan nggak nampak sama kita itu. Setelah sholat, ada kawan kita di belakang bilang, itu kayaknya tai cicak di kakimu. Ada tai cicak di kakimu. Kita tengok, rupanya betul. Ya, rupanya betul tai cicak. Maka ketika itu sholat kita tadi sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena kita tahu ada tai cicak. Nah, bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis itu syarat sah sholat. Jadi kalau badan kita enggak bersih dari najis, maka enggak sah sholatnya. Gitu. Ya. Jadi kalau ada yang ngasih tahu, maka batallah sholat kita tadi dan harus kita ulangi. Ya. Kecuali enggak ada yang ngasih tahu. Sampai misalnya ini enggak ada yang ngasih tahu, misalnya ada nampak najis di kakinya, dia diam aja. Orang ini diam, enggak dikasih tahunya ke kita. Sampai selesai kita cuci kaki kita apa semuanya sudah. Sah nggak sholat kita tadi? Sah. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Jadi kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Jadi yang perlu dijaga itu pakaian, badan. Ya. Jadi misalnya ini sejadah. Pas kita sholat, ya sholat tadi nampaknya bersih-bersih aja ya. Pas sholat, pas ruku, nampak ada tai cicak di situ. Ya, di sejadah itu. Bagaimana itu? Tai cicaknya di sejadah. Bukan kena ke badan kita, di sejadah. Kayak mana itu? Pindah. Kiri kanan udah ada orang. Berjamaah ini. Ceritanya berjamaah ini. Nah, kita di tengah-tengah ini, di depan saf yang lain, di belakang saf yang lain, kiri kanan orang. Nah, kayak mana itu? Hah? Berhenti? Enggak. Elakkan saja. Jadi misalnya di sini tai cicak itu sujud kita lewat di sini. Asal nggak kena nggak apa-apa. Ya, asal tidak kena tidak mengapa. Yang membatalkan itu kalau kena. Ya, kena kita lalu bernajislah kita. Kalau kitanya bernajis itu yang tidak boleh, tidak sah gitu.
Atau bahkan misalnya jatuh tai cicak. Pas kita tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Jatuh tai cicak. Jatuh. Tapi yang jatuh kering. Kering nih, udah lama di atas, jatuh kering. Lalu kita ginikan, nggak ada bekasnya. Boleh nggak? Boleh. Kalau dia kering nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau jatuh, Pak, mesti hangat, Pak. Kita ginikan pun ada bekasnya di sini. Tetap ada bekasnya, maka batal sholat. Batalnya karena apa? Karena badan kita gitu. Lanjut. Apa tuh yang contoh? Contohnya Pak di sawah, Iya. Sholat di sawah. Kalau kira di gigi Aceh kan. Iya. Itu mah harus tahu akan kira berdarah cerita Aceh tahu. Di gigi Aceh itu masih ihtimal, Pak. Masih memungkinkan sah. Kapan dia memungkinkan sah? Kalau Acehnya belum lepas. Kalau masih lokek yo, berarti tidak berdarah itu. Berarti nggak ada najis. Berarti sah, Pak. Tapi kalau udah lepas memang dia mengalir darahnya, itu yang tidak sah. Tahulah lama nanti di rumah Ayo, berarti diulangi lagi, Pak. Ulang balik. Ulang balik. Ya. Jadi kalau di gigi Aceh masih ada kemungkinan sah sholatnya. Bagaimana kalau Acehnya masih di situ? Ya. Ataupun pas kita selesai sholat, memang udah nggak ada lagi Acehnya di situ, pacetnya itu sudah nggak ada lagi di situ, tapi masih di situ dia, udah besar dia kan, udah kenyang dia, nggak bisa jalan, darah sudah mengalir. Kita yakin saja, oh ini jatuhnya setelah saya sholat. Kalau kita yakin jatuhnya sesudah sholat, maka sholat kita sah. Tapi kalau kita ragu, kayaknya aku sholat tadi jatuhnya ini, nah itu berarti batal sholat kita. Ya Pak, lanjut ya kan? Lah, lanjut. Walaupun darahnya Mbak Anu, darah nyamuk. Oh, waktu sholat digigit nyamuk. Baru nyamuknya terbang. Kalau nyamuknya terbang lagi nggak apa-apa. Tapi kalau lagi sholat ini digigit nyamuk, lalu berdarah lah di sini, maka batal. Kenapa? Karena ada darah, ada najis gitu. Tapi kalau dia digigit sampai kembung apanya ini, perut nyamuk ini, lalu terbang lagi, dia nggak apa-apa. Tapi ada darahnya, ya nggak apa-apa, dalam badan kita pun darah. Ya nggak boleh itu kalau dia keluar, itu ya nggak boleh. Lah, ya. Lanjut ya. Apa lagi situ? Tayamum ya. Faslun asbabut tayammumi thalathatun. Satu fasal sebab-sebab tayamum ada 3. Nah, ini insyaallah di kita nggak pernah ini ya. Tapi kalau sekiranya terjadi, namanya sudah syariat, ya kita pelajari ya. Sebab tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum itu adalah salah satu usaha dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Ya, jadi dia bukan mengangkatkan hadas. Ingat, kalau wudhu mengangkatkan hadas, kalau tayamum tidak, dia hanya sekedar membolehkan supaya kita boleh sholat. Ya, karena dalam keadaan darurat, bukan mengangkatkan hadas. Ya, sekedar membolehkan saja. Jadi sebab tayamum itu ada 3. Apa? Pertama, faqdul ma'i. Tidak ada air. Nggak ada air, kering kerontang, ya kayak di padang pasir misalnya, kalau di Arab biasa itu, nggak ada air itu biasa. Jadi dalam keadaan seperti itu, maka alternatif kalau kita mau sholat adalah tayamum. Nggak bisa berwudu, tayamum. Itu sebab tayamum. Kedua, wal marad, sakit. Berarti sakit ini nggak boleh kena air, dia nggak boleh kena air. Kalau kena air kejang-kejang dia, misalnya kan. Nah, berarti ya udahlah, janganlah. Aku nggak bisa sholat Bu ya. Kenapa? Pantang kena air. Kalau kena air nanti kejang-kejang katanya. Oh nggak bisa. Tetap ada cara supaya dia bisa sholat. Apa? Tayamum.
Jadi sholat itu nggak bisa batal, nggak bisa gugur. Oh, ini udah nggak boleh, udah nggak apa-apa dia nggak sholat, nggak bisa. Tetap wajib sholat apapun keadaannya, ya apapun keadaan. Jadi orang yang sakit boleh dia tayamum kalau sekiranya menggunakan air itu tidak boleh. Tapi status tidak bolehnya itu pertama karena dibilang dokter. Dokter yang bilang, bukan agak-agak. Iko nampak ando elok kedoknya aja. Oh bukan. Dokter yang bilang jangan kena air ya, katanya. Itu berarti. Kedua, kita merasa sakit yang bersangkutan apabila terkena air. Walaupun nggak dibilang dokter, tapi kita yang merasa kalau kena air sangat sakit, maka tidak mengapa kita ganti dengan tayamum. Ya. Kalau demam bisa terlalu dingin kok ya. Itu tergantung kita itu. Ya, tergantung kita. Ya. Kalau sekiranya memang ya kalau di sebagian apa memang syadidul bard ya. Teramat dinginnya itu kayak es, ini nggak bisa ini digunakan untuk apa gitu ya. Nah, tapi kalau masih ada cara yang lain, misalnya cara yang lain itu pakai air hangat. Yang nggak sanggup kan karena airnya dingin, subuh pula kan gitu. Ya. Jadi kalau pakai air hangat dicampur air hangat boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Oh iya, bukan air panas ya, air hangat. Nah, kalau air panas sakit pula ke badan, makruh hukumnya. Nah, ini yang air hangat supaya nggak kedinginan kita memakainya. Maka kalau begitu boleh, ya. Jadi jangan pula nanti gara-gara oh ini dingin ini, udahlah saya tayamum aja lah. Ya, itu belum tentu dinginnya betul-betul dimaafkan. Kalau masih ada cara yang lain, yaitu cara tadi dengan kita hangatkan sedikit air itu, maka tetap diutamakan kita berwudu, bukan tayamum. Karena ingat, tayamum itu adalah dalam keadaan darurat. Apa yang dimaksud darurat? Nggak ada lagi cara yang lain. Harus kayak gitu. Nah, itu baru namanya darurat. Kalau masih ada cara yang lain, itu belum darurat. Itu belum darurat. Itu dia tayamum ya. Lanjut. Wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram. Dan berhajat kepadanya, kepada air. Ini air ada. Tapi ada yang berhajat kepada air itu. Berhajat ini maksudnya ya sangat perlu kali. Misalnya untuk minum. Adanya air tapi untuk minum. Kalau kita gunakan untuk wudu enggak cukup untuk minum kita. Nah, maka di situ bolehlah kita tayamum. Ya, boleh kita tayamum. Ya. Jadi wal ihtiyaju ilaihi dan berhajat kepadanya li'atashi karena haus. Kalau di sini dibuat yang haus itu hewan. Jadi kalau yang haus saja hewan udah boleh kita tayamum, apalagi manusia kan gitu ya. Jadi sebenarnya hayawan di sini boleh kita artikan juga sebagai manusia dan hewan ya. Karena kalau dalam ilmu mantik manusia itu juga hayawanun natiq ya, hewan yang bertutur, hewan yang berbicara itu manusia. Ya, itu dalam ilmu mantik disebut seperti itu. Ya. Jadi hayawan di sini masuk dalam kategorinya ya manusia juga lah. Ya. Tapi kalau kita mau bahas hayawan muhtarim itu adalah hayawan yang dihormati. Ya, bukan hayawan yang apa ya? Ghairul muhtaram. Nanti ada nih. Seterusnya ghairul muhtarami sittatun. Nah, itu nanti ada lagi dibahas di situ. Ya. Jadi 3 sebab ini maka bolehlah kita tayamum. Pertama tadi karena nggak ada air. Kedua karena sakit. Ketiga ada air tapi dibutuhkan. Kalau digunakan untuk wudu nggak cukup untuk keperluan kita. Maka di situ bolehlah kita untuk tayamum. Ya, tadi karena ada kata hayawan muhtaram itu hayawan yang dihormati, yang dimuliakan. Lalu bagaimana pula dengan yang tidak dihormati? Ghairul muhtaram sittatun. Yang tidak dihormati itu ada 6. Apa itu? Tarikus shalah. Yang meninggalkan sholat. Yang meninggalkan sholat ini hewan atau manusia? Manusia. Jadi manusia meninggalkan sholat nggak perlu dihormati. Nggak perlu dihormati. Jadi misalnya yang kalau sekiranya ini kita punya air minum ini. Jadi yang berhajat untuk air minum ini orang yang nggak sholat.
Mana kita dahulukan? Untuk dia atau untuk uduk kita? Hah? Untuk uduk kita. Kenapa? Karena dia ghairu muhtaram. Dia enggak dihormati. Paham itu ya? Jadi hati-hati yang tarikus sholat, yang meninggalkan sholat. Wazanil muhsan, dan orang yang berzina tapi dia muhsan. Muhsan ini udah pernah nikah. Apa? Ya mau dia janda atau sudah pokoknya sudah pernah menikah, dia sudah menikah, lalu dia melakukan zina. Maka itu disebut dengan zani muhsan. Berbeda dengan yang masih bikrun, masih perjaka atau perawan. Itu enggak termasuk. Ya. Jadi yang ghairu muhtaram, yang enggak dihormati itu adalah orang yang sudah nikah, baik masih statusnya status nikah, atau sudah cerai, atau sudah meninggal pasangannya, lalu dia melakukan zina, maka dia masuk dalam kategori az-zanil muhsan. Ya. Pelaku zina yang sudah pernah menikah. Maka kalau terjadi seperti itu termasuk ghairul muhtaram, yang tidak dihormati. Parah lah, ini orang parah itu, orang yang parah itu. Ketiga, wal murtad, orang yang murtad. Jadi ada air sedikit ini mau kita gunakan untuk wudu. Lalu ada orang murtad ini, dia berhajat, sangat membutuhkan air ini. Oke, mana kita buat? Untuk dia, kalau kita kasih untuk dia nggak cukup untuk uduk kita. Jadi mana kita buat? Untuk dia atau untuk uduk kita? Untuk uduk kita. Nah, itu. Kenapa? Karena dia ghairul muhtaram. Wal kafirul harbi. Kafir harbi. Jadi kafir itu banyak jenisnya. Kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi, yang diperangi. Dia ingin menghancurkan Islam, ingin membunuh Islam, ingin apa gitu. Itu namanya kafir harbi. Israel ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau misalnya non muslim yang ada di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, itu tidak termasuk kafir harbi. Ya. Jadi misalnya kita punya air sedikit, ini dalam keadaan kemarau panjang, kita punya air sedikit, lalu dia ini kafir yang tetangga kita ini, yang bukan kafir harbi, dia sudah sangat kehausan, mau mati lagi ini. Kalau nggak minum, matilah dia ini. Nah, sedangkan air kita sedikit, kalau kita kasih untuk dia nggak cukup untuk wudhu kita. Mana yang kita lakukan? Kasih ke dia. Lalu kita bagaimana? Tayamum. Kita tayamum. Ya begitu. Kemudian wal kalbul akur, anjing yang akur itu yang berbahaya, yang buas, yang apa namanya? Yang galak, mau menggigit, mengejar orang itu. Anjing gilo. Anjing gilo. Anjing gilo itu juga itu ghairul muhtaram. Ya. Kalau anjing yang biasa, anjing yang untuk jaga kebun, jaga apa, itu muhtaram itu. Maksudnya muhtaram itu kalau sekiranya dia kehausan, ini udah mau mati nih dia, kita punya air sedikit, maka mana yang kita utamakan? Kasih dia minum. Kasih dia minum. Oke? Baru wal khinzir, babi. Nah, kalau khinzir nggak ada keterangannya, mau dia kayak mana pun udah, dia ghairul muhtaram. Ya? Oke. Sudah. Itulah dia tadi 3 sebab dibolehkannya kita tayamum. Yang 3 itu semuanya dalam keadaan darurat. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita teruskan sedikit lagi. Faslun, syurutut tayammumi asyaratu. Syarat-syarat tayamum itu ada 10. Nah, ini kalau kita mau tayamum harus terpenuhi 10 syarat ini. Yang pertama, ayyakuna biturabin. Bahwa adalah ia dengan turab, tanah. Jadi kalau mau tayamum harus tanah. Nah, ya, nggak boleh yang lain. Harus pakai tanah. Wa ayyakuna turabu tahiran. Dan bahwa adalah tanahnya itu tahir, suci. Harus tanah yang suci. Jangan tanah yang bernajis. Ya. Nanti pas tanahnya itu kita cium ada bau-bau kencingnya sedikit. Nah, itu nggak boleh. Harus bersih. Ya, harus tanah yang suci. Wa ayyakuna musta'malan. Kurang itu berarti. Tambahlah.
Wa an la yakuna musta'malan. Situ ada lahnya, Pak? Ada lahnya. Iya. Kalau di kitab Bu ini enggak ada lah. Hah? Ada lahnya? Enggak ada. Tambah lahnya ya. Nah, tambah lahnya. Seharusnya wa an la yakuna musta'malan. Bahwa adalah dia tanah tidak musta'mal, bukan bekas dipakai. Jadi memang tanah yang belum pernah dipakai. Maksudnya dipakai apa? Dipakai untuk bersuci, ya. Kalau dipakai untuk bertanam atau apa enggak apa-apa. Nah, ini yang tidak pernah dipakai untuk bersuci. Wa alla yukhalatahu daqiqun wa nahwuhu. Bahwa tidak bercampur dengan tanah itu daqiq, tepung. Daqiq tepung. Wa nahwuhu dan sejenisnya. Contoh kapur, ya. Tepung. Jadi tanahnya ada campuran tepungnya di situ. Ada jatuh tepung misalnya, atau ada apa namanya kapur, ya. Yang halus dari kapur itu, itu berserak di tanah itu nggak boleh. Ya, harus tanah yang murni, bersih, tidak ada campurannya. Wa ayyaqsidahu, dan bahwa dia menyengajanya, memang tujuannya untuk tayamum, harus disengaja. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini, dan bahwa dia menyapu wajahnya dan kedua tangannya bi darbataini, dengan 2 pukulan. Jadi ini tanah. Jadi kalau tayamum itu anggotanya cuma 2, muka dan tangan. Jadi harus dia menyapu dengan 2 pukulan. Maksudnya bagaimana? Sekali pukul, ya, baru dibuat ke muka. Pukul lagi, sekali lagi, baru ke tangan. Nah, harus 2 pukulan, itu syaratnya. Kalau 1 pukulan, ini sekali pukul muka sekaligus untuk tangan, nggak boleh. Harus 2 kali pukulan. Bi darbataini, maksudnya 2 kali kita meletakkan tangan kita ke tanah, gitu ya. Wa ayyuzilan najasata awwalan, bahwa dia menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau ada najis di badannya, hilangkan dulu najisnya. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, bahwa dia berijtihad atau bersungguh-sungguh mencari arah kiblat sebelumnya. Jadi sebelum dia tayamum, dia harus pastikan dulu kemana arah kiblat. Harus berijtihad dulu dia. Oh, ini arah kiblatnya ke sana ini. Gitu. Barulah dia bertayamum. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqt. Tayamumnya harus masuk waktu. Masuk dulu waktu baru tayamum. Kalau belum masuk waktu nggak boleh tayamum. Jadi misalnya kayak gini, kita mau sholat maghrib, air nggak ada, harus tayamum ini misalnya. Oke, kapan kita boleh tayamum? Masuk dulu waktu. Kalau sekarang boleh tayamum? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Belum masuk waktu maghrib. Harus masuk dulu, baru kita boleh tayamum. Kenapa? Karena tayamum tadi itu adalah untuk sesuatu yang darurat. Apa itu darurat? Ya, kalau udah masuk dulu lah baru darurat. Kalau belum masuk, darurat nggak? Nggak darurat. Ya mungkin saja pas waktu masuk maghrib nanti turun hujan, kan gitu. Ya, jadi harus masuk waktu dulu. Kemudian wa ayyatayammama likulli fardin, dan bahwa dia tayamum untuk setiap satu fardu. Satu fardu tayamum. Maghrib nanti dia tayamum. Habis maghrib mau sholat isya tayamum lagi. Besok mau sholat subuh tayamum lagi. Jadi tayamum itu hanya untuk satu. Sunat gitu juga menurut sebahagian pendapat. Jadi misalnya sholat sunnah tayamum dia. Misalnya sholat witir tayamum dia. Sudah witir mau tahajud tayamum lagi dia. Nah, tapi ada juga yang menyebutkan kalau untuk sholat sunnah nggak apa-apa. Untuk banyak pun dengan satu tayamum tidak mengapa, dibolehkan. Ya. Tapi kalau untuk yang fardu memang harus satu fardu satu tayamum. Satu fardu satu tayamum. Oke, itu dia 10 syarat tayamum. Oke, ada kira-kira pertanyaan? Insyaallah berikutnya kita akan baca tentang rukun-rukun tayamum atau fardu-fardu tayamum. Lain pertanyaan? Kalau dalam perjalanan dalam motor Ustaz, bisa tayamum di kacung Ustaz?
Oke. Kita sedang di mobil. Oke, bisa nggak kita tayamum di kaca mobil tersebut? Gitu. Ya. Jadi kalau saya pribadi mengikut pendapat dari guru saya, kalau debu yang ada di kaca mobil itu masih diragukan kesuciannya. Ya, nggak tahu kita itu entah debu-debu bekas apanya yang lengket di situ. Jadi nggak tahu. Tapi kalau kita yang ngambilnya sendiri dari tanah ini, yakin kita itu adalah sesuatu yang suci itu. Jadi kalau dia yang ada di kaca mobil itu, kalau saya pribadi dengan guru saya begitu juga katanya, masih diragukan itu debunya suci atau tidak. Tapi kalau ibu yakin itu suci, tidak mengapa, boleh, ya, tidak mengapa, boleh juga. Tapi kalau saya pribadi, saya kurang yakin atas kesucian debu yang melekat di kaca mobil. Ya pegang aja lah kayak gini kan, kotor itu namanya, hitam kan. Itu. Jadi ragu kita tentang kebersihan. Ya, oke, ada lagi? Habis. Oke, itu saja untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya di jam yang sama besok, insya Allah ya, tentang fardu tayammum. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.